Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.1 analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas rendah atau TK. Saya Resti Rusmiati bersama rekan saya yaitu Ibu Nelly Mulyani dan Ibu Tik-Tik. Analisis skenario 1 TK, di mana di sini skenarionya Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang korespondensi 1-1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1-1. Ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Ibu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar muridnya telah memahami konsep tersebut. Kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron, karena ia ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. 3. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda, yaitu secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, kemudian dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfotokan pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Yang kelima, karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena sesuatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Yang keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1-1 dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirim kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Melihat dari pertanyaan pemandu, 1 dari skenario yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha
dipenuhi oleh guru tersebut. Kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Kemudian, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Yang pertama adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Itu terlihat dari tujuan pembelajaran yang memang belum sepenuhnya tercapai oleh murid-murid Bu Ceria. Ia masih melihat ada 4 murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi satu-satu. Mereka masih memerlukan tugas-tugas konkret untuk membangun pemahaman mereka. Oleh karena itu, Bu Ceria mengadakan pertemuan daring dengan mereview kembali penjelasannya secara singkat. Kemudian, kebutuhan dari profil pelajar murid, yaitu Bu Ceria menggunakan gaya belajar yang memang bervariasi, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Itu ditunjukkan ketika Bu Ceria menyajikan instruksi secara tertulis dan audio yang dikirim melalui WhatsApp. Kemudian Bu Ceria meminta murid-muridnya mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama, melakukan tanya jawab singkat tentang materi yang sudah dipelajari, mengadakan pertemuan secara daring atau Zoom, mereview kembali pembelajaran dengan memberikan tugas dan menginstruksikan untuk mencari benda-benda dan kemudian menggambarnya. Lalu Bu Ceria menyajikan instruksinya melalui 2 moda, yaitu secara tertulis dan dengan audio yang dikirim melalui WhatsApp. Kemudian Bu Ceria memberikan tugas dengan memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Lalu Bu Ceria mengatur dan membuat janji temu dengan orang tua murid secara daring. Kemudian Bu Ceria memberikan rekaman video singkat sebagai penjelasan ulang yang diperlukan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, yaitu diferensiasi konten, di mana Bu Ceria memperhatikan kebutuhan belajar murid dalam aspek kesiapan belajar dan profil belajar murid. Kemudian Bu Ceria membangun pemahaman dengan benda-benda konkret dan menyajikan instruksinya melalui 2 moda, yaitu secara tertulis yang dikirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, dan dengan audio yang dikirim melalui pesan suara di WhatsApp. Kemudian Bu Ceria merekam penjelasannya melalui video singkat. Nah, kemudian diferensiasi proses, di mana Bu Ceria memberikan penjelasan kepada murid dengan mereview kembali secara singkat, dan Bu Ceria mengatur dan membuat janji temu dengan orang tua murid untuk memberikan penjelasan ulang tentang pemahaman pembelajaran korespondensi satu-satu. Bu Ceria memberikan kesempatan kepada murid-muridnya dengan mengerjakan tugas di waktu mereka sendiri dengan tetap memberikan batas waktu pengerjaan. Kemudian diferensiasi produk, yaitu dengan mencari benda-benda yang diinstruksikan, kemudian menggambarnya, setelah itu memfotokan hasil karyanya. Hasil produknya berupa gambar yang diinstruksikan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jadi penilaian itu dilakukan dari hasil foto pekerjaan murid yang dikirim orang tua melalui WhatsApp sebagai bahan refleksi. Kemudian Bu Ceria melakukan asesmen awal terlebih dahulu dengan mendiagnosis kemampuan dasar murid, sehingga Bu Ceria mengetahui bahwa ada murid yang belum memiliki pemahaman tentang materi pembelajaran korespondensi satu-satu. Kemudian Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman murid 4 orang anak tersebut dengan materi pembelajaran korespondensi satu-satu. Jadi penilaian itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung secara daring.
Demikian pemaparan tentang tugas presentasi ruang kolaborasi modul 2.1 tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dari mempelajari modul ini saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.